Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Semoga para habaib, para guru, para alim ulama dipanjangkan Allah umur mereka, diberikan Allah keberkahan mereka melimpah untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati bapak-bapak pejabat dari TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, seluruh pengurus Yayasan Masjid Al-Falah, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir di dalam maupun di luar. Ini becek jalan banjir tapi tidak menyurutkan kedatangan 5.000 jamaah lebih hadir, kata Pak Haji Mukhtar Lutfi tadi. Yang tidak percaya hitung sendiri. Semoga yang di luar maupun yang di dalam, yang kena hujan, yang basah, semuanya bernilai amal soleh mencari ridho Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Malam ini pertama peringatan Isra wal Mi'raj, yang kedua haul Abah Gurus kumpul. Untuk Abah Gurus kumpul wa usuluhu wa furu'uhu syai'un lillahi wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan membacakan Al-Fatihah tersambung ruh kita dengan para ulama dan kita mendapatkan keberkahannya. Anak cucu kita semuanya menjadi pencinta para ulama sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang mau kita kaji malam ini ada 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jangan bandingkan suara kita dengan qori internasional tadi. Bainas samai wa sumur bor. Mudah anak-anak kita semuanya bisa menjadi, khususnya anak ulun, bisa menjadi qori. Anak kita semuanya menjadi para ahli Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan yang pertama subhana. Subhana itu maf'ul mutlak, ada kalimat yang dibuang. Sabbaha yusabbihu, usabbihu subhana. Makanya tidak pernah disebut subhanu, tidak pernah disebut subhani, selalu subhana. Untuk apa? Kalau terlintas di hati dan pikiran kita merusak tauhid, merasakan Allah kekurangan, mengatakan sifat yang kurang bagi zat Allah, maka kita katakan subhanallah. Ini nanti kalau kita buat acara lagi musim hujan, jamaahnya datang atau enggak? Subhanallah, maha suci Allah. Yang mendatangkan manusia datang kemari adalah Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Kamu mau nikah sama anak saya? Iya Pak Haji. Memangnya kamu sudah punya kerjaan? Makannya nanti dari mana? Subhanallah. Yang ngomong gitu calon mertuanya apa calon mantunya?
Mantunya mengatakan, subhanallah Pak Haji, yakunu fuqara yughnihimullah. Kalau calon mantumu ini miskin, Allah yang akan mengkayakan dia. Kata calon mertuanya, ayat itu mestinya yang baca saya, bukan kamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Kita mengatakan subhanallah, maha suci, tidak mungkin Allah punya anak. Ini cerita Allah punya anak ini dari mana? Ada Tuhan dari Yunani namanya Zeus. Bagi yang main judi online tahu ini. Zeus ini punya anak laki-laki namanya Hercules. Lalu Hercules diutus dari langit ke dunia. Zeus ini punya istri, maknya Hercules, istrinya mati. Lalu Zeus nikah lagi dengan mak tiri Hercules, mak tirinya jahat nakal, itulah dia setan. Cerita tentang Tuhan menikah, punya istri dan punya anak itu datang dari mitologi Yunani kuno. Maka ketika itu dikatakan, kita langsung mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Orang Arab mengatakan Tuhan itu dua, Tuhan yang laki-laki namanya Allah, Tuhan yang perempuan namanya Lata. Tuhan yang laki-laki namanya Al-Aziz, Tuhan yang perempuan namanya Al-Uzza, Tuhan yang laki-laki namanya Al-Mannan, Tuhan yang perempuan namanya Al-Manat. Lata, Uzza, Manat. Lalu Tuhan laki-laki dengan Tuhan betina ini menikah, lahirlah anak-anaknya. Itulah dia malaikat yang disebut dengan Banatullah, anak-anak Tuhan yang perempuan. Subhanallah, maha suci Allah dari amma yasifun, yang mereka sifatkan kepada Allah. Maka kita disuruh membantah itu semua. Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak beristri, tidak beranak. Meminta hanya kepada dia, jangan minta sama istrinya, jangan minta sama anaknya. Allahus, ini namanya Abdus Somad. Kalau yang Allah itu As-Somad, sedangkan ini hamba Allah Abdus Somad. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Makkah Saudi Arabia ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha. Datang orang kafir bertanya, apa mungkin mampu? Orang Islam kalau terlintas di pikirannya mampu atau tidak mampu, langsung dia berkata Subhanallah, maha suci Allah, Allah maha kuasa. Wal aziz, dia maha perkasa. Al qawi, dia maha kuat. Al matin, dia maha sanggup atas segala sesuatu. Itulah Allah kita, Allahu Akbar. Sertakan nama Allah dalam setiap gerak dan perbuatan kita. Tadi malam Masya Allah, jamaah di Masjid Al-Falah ramai, walaupun hujan, walaupun banjir, tapi jamaah tetap banyak. Masya Allah, tabarakallah. Itu karena kehendak Allah. Jangan katakan karena saya, jangan katakan karena kita. Subhanallah, maha suci Allah daripada keterlibatan manusia terhadap segala gerak dan keputusannya. Kamu kabarnya kemarin pacaran sama si Anu? Iya, waktu saya belum hijrah, waktu masih jahiliyah. Kenapa nggak jadi sama dia? Ya, kami beda keyakinan. Maksudnya beda agama? Enggak, saya yakin dia nggak yakin. Qadar Allah, sudah takdir Allah. Mungkin Allah ingin memberikan saya yang lebih baik, mungkin Allah mengganti dengan yang lebih baik. Selalu melibatkan Allah. Ini anak ibu? Iya. Kok ganteng ya, kok cantik ya? Alhamdulillah. Ini anak.
mirip bapaknya. Innalillah. Cepat balikkan kepada Allah. Jangan pernah ke kita. Nanti datang pintu setan masuk, kena penyakit ain, dipandang manusia yang hasad dengki, masuk setan iblis laknatullah alaihim ajma'in. Cepat sebut Allah, cepat balikkan kepada Allah. Ini anak ibu, iya. Ini anak bapak, iya. Kok cantik dan ganteng, masya Allah, tabarakallah. Jangan sampai salah jawab. Siapa dulu papanya? Nah, insya Allah semua di sini anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh dan solihah semua. Amin ya rabbal alamin. Subhana. Siapa yang maha suci itu? Kedua, Allazi asra. Abdul Somad saro. Abdul Somad berjalan. Tapi Abdul Somad berjalan saro. Tapi Subhanahu wa ta'ala, kalau Tuhan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, itu tanda waktu sudah mau habis. Alladzi asra bukan berjalan, sara yasiru berjalan, asra yusri memperjalankan. Datang Abu Jahal sama Abu Lahab, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu ngaku berjalan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, coba naikkan kakimu sebelah, coba angkat sebelah lagi. Ya nggak bisa, kata Nabi. Mengangkat dua kakimu saja nggak bisa, bagaimana mungkin kau terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Itu karena Abu Jahal, Abu Lahab nggak ngerti. Dia sangka Nabi itu jalan sendiri, padahal Nabi Muhammad itu asra, ada yang memperjalankan. Nabi Muhammad bukan berjalan, dia diperjalankan. Yang memperjalankannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan saya dari hotel ke Masjid Al-Falah bisa sampai kemari karena saya diperjalankan, tapi bukan Jibril alaihissalam dengan buraq. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ulun terbang dari Cengkareng Jakarta jam 8 pagi sampai landing ke Banjarbaru jam 9.30. Begitu turun ternyata ada, waktu naik pesawat itu kan kaca pesawat itu dua, ada kaca luar, ada kaca dalam. Tiba-tiba di antara kaca luar dan kaca dalam itu ada nyamuk yang nyasar. Kok bisa nyamuk masuk? Kita aja Ustadz diperiksa 3 kali, nyamuk kok bisa? Ya nggak tahu. Lalu kemudian begitu pesawat landing, turun sampai ke Banjarbaru, nyamuknya nggak tahu, saya nggak ngurus nyamuk. Nyamuknya keluar, sampai di luar nyamuk-nyamuk yang ada di Banjarbaru datang, menemui nyamuk yang baru datang, baru sampai. Apa kata nyamuk di Banjarbaru? Ikam jam berapa dari Jakarta? Kata nyamuk yang dari Jakarta, gue berangkat jam 8 bro. Oh, jam berapa sampai di Banjarmasin? Sampai di Banjarbaru 9.30. Maka semua nyamuk yang ada di Banjarbaru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ketawa. Kenapa? Karena nggak mungkin berangkat dari Cengkareng jam 8 sampai 9.30. Apa bahasa Arabnya? Mustahil, nggak mungkin. Lalu kenapa mereka berpikir tidak mungkin? Karena mereka menyangka nyamuk itu terbang sendiri. Mereka lupa nyamuknya bukan terbang sendiri, nyamuknya naik maha nyamuk yang sayapnya terbuat dari besi, yang minyaknya bukan minyak oli, minyaknya adalah minyak pesawat. Adik-adik yang punya sepeda motor, kalau lambat isi minyak pesawat, insya Allah meledak. Ternyata dia bukan terbang
terbang sendiri, dia diterbangkan. Lalu kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mikir begitu? Karena Abu Jahal, Abu Lahab sampai saat itu belum lagi beli tiket pesawat untuk merasakan terbang yang cepat. Jadi dengan canggihnya alat transportasi, dengan majunya teknologi, memahami Isra Mi'raj ini makin mudah atau makin susah? Makin susah. Makin mudah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya cukup dengan pikiran logika manusia saja, maka sampailah dia kepada kesimpulan, apalagi ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia bernama pesawat bisa terbang menempuh 2 pulau, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan begitu cepat, apalagi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad itu naik burak. Burak itu adalah tercipta berasal dari kata al-barqu. Adik-adik hafal di awal Al-Baqarah, yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja cahaya mengambil mata pandangan mereka. Itu maka anak-anak kecil kalau moto nggak boleh pakai barqu, barqu flash. Kalau moto anak kecil jangan pakai flash. Kenapa? Karena cahayanya itu bisa mengganggu pandangannya. Kita pun kadang-kadang kalau sudah kena beberapa kali cahaya gelap. Berapa banyak suami setelah kena cahaya foto dia bilang, mama aku gak bisa ngeliat kamu lagi, tapi orang lain bisa. Karena cahayanya sudah diambil. Cobalah kalau kita mandang ke matahari lama-lama, lalu melihat ke yang lain gelap, maka al-barqu adalah cahaya. Oke, burak cahaya. Bagaimana dengan Jibril? Jibril itu jismun nuraniun. Nur adalah cahaya. Kebetulan nama istri saya Nur, Pak Ustadz. Berarti bapak selama ini menikah dengan cahaya. Mohon maaf Ibu Nur, jangan tersinggung. Jibril cahaya, burak cahaya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura. Oh, kubahnya belum ada, nanti kita bahas. Wa min tahti nura. Waj'al, dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan waj'alni nura, jadikan aku cahaya. Riwayat kedua mengatakan waj'alli, berikan aku cahaya. Kira-kira apakah doa Nabi ditolak Allah? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan diberikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril cahaya, burak cahaya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya. Tiga cahaya melakukan perjalanan. Kecepatan cahaya nggak perlu dijawab profesor doktor kimia, fisika, biologi, matematika. Cukup anak SMP, fisika kelas 2 SMP membahas kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. 300.000 km. Enggak, belum. 300.000 km. Pertanyaannya, kalau Nabi Muhammad, Jibril dan Burak kecepatan cahaya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 km. Pertanyaannya, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Nanti bisa untuk tes CPNS pegawai honorer P3K, supaya soal-soal itu berkualitas. Tes polisi, masukkan soal ini. Tes kejaksaan tinggi, masukkan soal ini. Soalnya saya dulu waktu ikut tes PNS, soalnya sangat tidak berkualitas.
2008 saya ikut tes dosen PNS. Gimana bunyi soalnya? Tono, Tini, dan Tony jaga warnet. Tini dan Tony tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Tono bekerja di waktu pagi, Tini bekerja di waktu malam. Jam-jam berapa saja mereka bisa kerja sama? Lama saya mikir. Kuliah jauh-jauh pulang cuma untuk menjawab Tono, Tini, dan Tony. Itu gara-gara apa? Gara-gara yang tamat pesantren, yang belajar agama, yang ngerti akidah, yang hafal Quran tidak masuk ke dalam Badan Kepegawaian Nasional BKN, tidak masuk. Tapi hari ini Masya Allah polisi kita ustadz. Apa kata Abah Guru tadi? Polisinya ustadz mantap, asal jangan ustadznya enggak apa-apa juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi? Bahwa kalau 3 cahaya melakukan perjalanan, 1 cahaya 1 detik 300.000 kilometer, maka dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang hanya 1.500 kilometer tidak sampai 1/4 detik sudah sampai. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak paham itu? Karena mereka tidak pernah terdaftar di SMP manapun. Makanya sekolah bro. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna asra. Dia bukan berjalan tapi diperjalankan. Nabi Sulaiman adalah raja dan nabi terhebat. Tidak hanya diakui dalam agama Islam, orang barat pun mengakui Sulaiman. Orang barat mengatakan Sulaiman itu King Solomon. Katanya kerajaan, bahkan ada penulis Nusantara mengatakan Nabi Sulaiman itu kerajaannya sampai ke Pulau Jawa, di Jogja. Makanya ada satu tempat namanya Sleman. Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan semua pasukan bala tentara, lalu dia inspeksi dan bertanya, "Inni lam aral hudhuda." Hai burung hudhud, kenapa kamu tidak ikut upacara? Mana burung hudhud kok enggak ikut? Kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban, la azbahannaka, aku akan menyembelih lehermu. Tahu-tahu burung hudhud datang. Saya tadi terlambat Nabi Sulaiman. Kenapa? Apa alasannya? Saya melihat ada suatu kerajaan, tapi pemimpinnya perempuan, kerajaannya hebat. Perempuan itu bernama Ratu Bilqis. Mudah-mudahan nanti kalau kita punya anak perempuan kita kasih nama Bilqis, insya Allah. So sweet. Nah, lalu kemudian Nabi Sulaiman berkirim surat kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itulah surat pertama yang memakai bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak juga ini anak-anak muda sekarang nulis bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama nulis Sulaiman ke Balqis, yang kedua aku ke kamu. Yang ketawa anak kecil kayak paham aja. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ratu Bilqis datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Kerajaan Bilqis Sabah itu sekarang di mana? Yaman. Kerajaan Sulaiman itu di mana? Palestina. Dari Yaman ke Palestina 1.500 km. Kalau nggak percaya ukur sendiri. Lalu kemudian Nabi Sulaiman dapat kabar bahwa Ratu Balqis sudah jalan. Nabi Sulaiman ingin supaya Balqis nanti begitu sampai di Palestina, dia terkesan, dia tertegun, dia terkaget-kaget. Loh, kok bisa kursi saya sudah sampai duluan? Maka Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan bala tentaranya. Apa kata pasukan bala tentara? Ditanya oleh Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Hai tentara, siapa di antara kalian yang bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum Balqis sampai, kursinya sudah sampai duluan? Angkat tangan satu. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Jadi proyek pemindahan kursi itu ditenderkan Pak Kajati. Wa qala ifritum minal jin, jin ifrit berkata,
saya yang akan memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman bertanya, berapa lama? Berapa lama pian bisa memindahkan kursi itu? Lalu kemudian jin Ifrit berkata, ana atika bihi, saya akan pindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma mim maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah sampai. Kira-kira dari tegak ke berdiri itu berapa lama? Cobalah tegak berdiri, 5 detik paling lama, kalau tidak kena osteoporosis. 1, 2, 3, 4, 5, kursi Balqis sudah sampai. Tapi ternyata jin Ifrit kalah. Wa qala alladhi indahu ilmum minal kitab, seorang manusia laki-laki yang punya ilmu dari Al-Quran, dari Alkitab, berkata, apa kata dia? Ana atika bihi, saya mampu memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Nabi Sulaiman bertanya, berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Disitulah jin kalah dengan manusia. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman pakai prinsip lebih cepat, lebih baik. Begitu mata Nabi Sulaiman berkedip, kursi Balqis sudah sampai. Tolong titipan kilat mana yang bisa mengirimkan kiriman secepat ini? Saya mau pulang cepat besok pagi. Sebelum mata berkedip, saya sampai di Pekanbaru. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau ada yang mau kirim foto, bisa. Dulu waktu saya di Mesir, foto dulu di pinggir Sungai Nil. Habis foto, fotonya dicetak, besok pagi baru siap. Masukkan ke amplop, kirim pakai pos. Seminggu baru sampai ke Pekanbaru Riau, dibalas lagi seminggu, lupa jawabannya apa. Sekarang begitu pakai Yahoo Messenger dulu, sekarang langsung pakai WhatsApp. Apa kata WhatsApp? Suratmu sudah sampai sebelum matamu berkedip. Sampai. Saya kemarin Pak Ustadz ngirim nggak sampai-sampai. Iya, paketnya nggak dipakai. Saya kemarin ngirim nggak pakai Pak Ustadz. Cobalah masjid-masjid pakai wifi anak abah guru. Insya Allah produk anak Banjar, lahir di Banjar, kembali membangun, ciptakan wifi yang bermanfaat untuk umat dan bangsa. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kan iklan begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa membaca. Kalau dia bisa membaca tentang sejarah nabi-nabi sebelumnya, maka insya Allah mudah memahami Isra Mi'raj. Betul apa betul? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bi'abadihi, yang diperjalankan Allah itu bukan bi Muhammadin, yang diperjalankan itu bukan bin nas, yang diperjalankan itu bukan bil mu'minin, tapi bi abadihi. Subhanalladzi asra bi abadihi. Bagaimana kita kalau mau diperjalankan Allah? Syaratnya mesti menjadi hamba Allah. Ta'isa Abdul Dinar, celaka hamba duit. Dinar duit emas. Jangan jadi hamba duit, jangan jadi hamba perak, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba atasan. Kalau atasan yang nyuruh datang, besok masuk kantor jam 8, siap.
6.30 sudah datang. Tapi kalau azan maghrib memanggil hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Nanti rapat, meeting, rapat. Habis itu sudah habis, mau habis baru wudhu, baru ke masjid. Sampai pengurus masjid pun bilang, ngasih tahu, Pak, waktu isya belum masuk, Bapak mau sholat apa? Ini sholat maghrib. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hamba jabatan mati, hamba kuasa mati, hamba harta mati, jadilah hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus adalah hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Jadilah hamba Allah. Hamba itu enggak punya apa-apa. Kalau saya ini punya hamba, hamba saya punya anak, anaknya punya saya. Kalau hamba saya punya duit, duitnya punya saya. Maka kita tidak punya apa-apa. La haula wa quwata illa billah. Hai anak-anak muda, jangan sombong. Kalau bapakmu pejabat, hari ini kau bangga karena dia pejabat, besok ditangkap KPK. Kalau kau anak orang kaya, jangan sombong. Kenapa? Itu punya bapakmu. Malam ini bapakmu kaya, besok kau jadi anak yatim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, yatim bukan hina, yatim bukan rendah, yatim kemuliaan. Nabi Muhammad pun yatim, tapi yatim yang menjaga kehormatan dirinya. Maka sadarlah bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka jangan sombong, jangan angkuh. Ini Ustaz Somad ini ngomong jangan sombong, jangan angkuh, dia sendiri sombong. Dia tempatnya di atas, bukan permintaan ulut. Ini panitia yang ngasih pentas. Ustaz Abdul Somad pakai lampu kerlap-kerlip. Beginilah orang Banjarmasin memuliakan Ustadz Abdul Somad sampai nggak ada gambar pengurus satupun. Saya pernah juga tausiah, itu baleho di belakang banyak sekali gambar ketua, sekretaris, bendahara, security, semua ada. Tapi di Masjid Al-Falah nggak ada satupun, yang ada cuman gambar Ustadz Abdul Somad. Tolong nanti habis acara gambar ini dijaga baik-baik. Soalnya kemarin habis pileg itu banyak gambar-gambar caleg itu yang dijadikan penutup pintu WC di samping sungai. Bayangkan kalau ini nggak dijaga dengan baik, ada yang ngambil dijadikan penutup WC bagian dalam. Jangan dibayangkan sekarang, apalagi kalau sendirian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Bapak semuanya hamba Allah, bukan hamba harta, bukan hamba kuasa. Apalagi kalau jadi Abdul YouTube, hamba YouTube. Yang lebih parah lagi, Abdul TikTok. Semuanya digantungkan kepada TikTok. Mau tidur TikTok, mau mati. Tadi siang saya dapat video anak gadis TikTok di depan makam bapaknya, ada tiang nisannya. Bapakku waktu hidup nggak sempat TikTok, setelah meninggal ya Pak. Ini sudah mau kiamat dunia ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya sehat walafiat, zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam insyaallah. Kalau mau mendidik anak, didiklah dia menjadi hamba Allah. Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Inni abdullah, aku hamba Allah. Aku bukan anak Allah, aku hamba Allah. Ataniyal kitab, aku diberikan Alkitab Injil. Wa ja'alani nabiyya, dijadikannya aku sebagai nabi. Maka jadilah hamba Allah. Kalau kau jadi hamba kuasa, gak dapat apa-apa kalau kuasamu hilang. Tapi kalau kau jadi hamba Allah, Allah akan memberikan apapun yang engkau minta, selama itu baik untuk dunia dan akhirat. Mudah-mudahan doakan Abdul Somad menjadi hamba. Ia tetap Abdul Somad, hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kenapa tidak sobahan? Kenapa tidak naharan?
Kenapa lailan? Karena waktu yang paling bagus munajat adalah malam. Malam, jam 2 malam, bangun, hening, sepi, sunyi. Begitu kita mau berdoa, udah khusyuk, terdengar suara dari samping, gol. Ternyata orang nonton